Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Ya, kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai monolog tentang refleksi kita terhadap pemahaman nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, apa yang sebetulnya diharapkan oleh kementerian pada kita sebagai pendidik atau guru penggerak pada khususnya. Kementerian berharap dengan adanya guru penggerak, pendidikan bisa berubah ke arah yang lebih baik, di mana diharapkan guru penggerak bisa menjadi motivator, penyemangat, dan memotivasi teman-teman yang ada di sekitar Bapak Ibu guru yang lainnya di dalam mendidik, bisa menggunakan berbagai macam filosofi yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro puluhan tahun yang lalu, di mana kita berharap agar siswa-siswi bisa menjadi siswa-siswi yang merdeka di dalam belajar, sehingga mereka betul-betul siswa yang bisa unggul di dalam iptek, tetapi juga memiliki karakter yang baik berdasarkan budaya dan nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak positif jika kita sebagai guru penggerak betul-betul melaksanakan peranan kita terhadap siswa, yaitu kita berharap siswa bisa berkembang sesuai dengan kodrat yang mereka miliki masing-masing, bisa betul-betul menggali berbagai macam kemampuan yang mereka miliki untuk kemajuan diri mereka sendiri dan orang yang ada di sekitarnya, betul-betul maju mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap bisa menyaring sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan etika, sesuai dengan norma, sesuai dengan kontekstual kita masing-masing. Selain itu, diharapkan siswa bisa betul-betul mengikuti berbagai macam perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi tetap berpegang pada keluhuran budi pekerti, keluhuran karakter, dan keluhuran etikanya mereka masing-masing, sehingga diharapkan mereka bisa punya rasa simpati, empati, kemandirian, bekerja sama dengan orang lain, menghargai perbedaan, bersikap religius, dan berbagai macam karakter pelajar Pancasila yang lainnya yang harus melekat pada diri siswa masing-masing. Kemudian kontribusi nyata, kekuatan yang saya miliki setelah berproses mempelajari modul 1.2. Di sini saya menyadari ada kekuatan yang saya miliki. Yang pertama adalah saya orang yang mudah berempati dengan orang lain, bisa menjadi pendengar yang baik, merasakan apa yang orang lain rasakan tanpa harus saya larut di dalam permasalahan mereka. Artinya bisa menghargai orang lain, bisa mengedepankan rasa toleransi, bisa hidup bersama di dalam keberbedaan. Kemudian kontribusi nyata dari kekuatan tersebut untuk berinovasi, menyediakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa adalah dengan kekuatan yang saya miliki tadi, saya bisa menanamkan pada diri siswa masing-masing untuk betul-betul bisa memahami orang lain, bisa menghargai orang lain dimanapun mereka berada, terutama dalam hal ini ketika berada di dalam lingkungan sekolah. Karena di dalam sekolah kami, kebetulan lingkungan sekolah kami itu lingkungan yang sangat plural atau berbagai jenis, baik itu dari suku, bangsa, kemudian tingkat ekonomi, tingkat sosial budaya, dan kebetulan kami tinggal di Papua, di mana dalam satu kabupaten pun kita terdiri dari berbagai macam suku dan berbagai macam perbedaan bahasa, di mana satu kabupaten saja bisa lebih dari 5 hingga 6 bahasa. Jadi di sini yang saya harus tanamkan adalah pertama kali adalah
maju bersama dengan berlandaskan perbedaan, bukan dijadikan sebagai penghalang, tetapi justru itu menjadikan modal membimbing siswa, modal untuk membantu siswa mengembangkan kodrat mereka masing-masing. Kemudian pengelolaan pelajaran bermakna yang akan saya rencanakan setelah saya mempelajari materi 1.2 ini adalah saya ingin menyampaikan kepada siswa dan membuat siswa sadar bahwa mereka dari perbedaan-perbedaan yang mereka miliki itu bisa dipakai untuk saling melengkapi dan berkolaborasi ketika mengalami atau ketika berada di dalam proses belajar mengajar. Jadi yang saya maksud di sini adalah dalam satu kelas siswa memang berbagai macam latar belakang dan berbagai macam kecerdasannya masing-masing, berbagai macam bakat minatnya masing-masing, kodrat alamnya mereka berbeda-beda. Dalam hal ini, perbedaan itulah dijadikan sebagai sumber belajar, saling melengkapi. Misalkan si A dia lebih unggul dalam bidang seni, sedangkan si B dalam bidang numerik matematik misalkan, itu kita jadikan sebagai pelengkap. Jadi selain guru sebagai sumber belajar, di sini siswa juga menjadi center atau pusat pembelajaran di mana bisa mereka menggunakan metode pamong sebaya atau di sini guru seumuran. Jadi teman di dalam kelas bisa mengajarkan ke teman yang lain yang dirasa tidak mampu dalam satu bidang pelajaran. Dengan demikian tujuan dari pembelajaran akan lebih cepat tercapai. Karena apa? Karena biasanya siswa memiliki pola pikir yang senalar, yang sejalan, memiliki persamaan bahasa, persamaan karakter, dan banyak persamaan lainnya yang mengacu pada diri remaja, dan ini mempermudah dalam pemahaman materi-materi pembelajaran. Sekian, terima kasih.